Oke, makasih Pak Yayan, makasih Bu Emi. Jadi teman-teman kembali ke bagaimana kita bisa mengenal tentang manajemen ASN. Ya saya rasa eh, banyak sekali yang ini ya ditawarkan di dalam bagaimana pengelolaan eh, aparatur ya, bagaimana teman-teman bisa lebih paham tentang aturan-aturan, kemudian juga eh, biasanya itu juga tidak bisa saklek ya karena kadang aturannya di setiap daerah itu sedikit berbeda ya, walaupun ada kebijakan-kebijakan khusus. Kalau kebijakan turunan memang dari kementerian tidak berubah, tetapi biasanya disesuaikan dengan kondisi daerah. Ya, ada beberapa hal, misalnya dimungkinkan untuk seperti ini, dimungkinkan untuk seperti itu ya. Jadi silahkan eh, menyesuaikan konsultasi dengan BKD kalau untuk pengembangan-pengembangan aparatur sipil negaranya. Demikian teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau tadi sudah ada yang mau mencontohkan tidak tentang tugasnya yang mestinya kita bahas besok. Ya, kita akan bahasnya besok. Sorry, Senin. Tapi saya maunya kalau sudah ada yang bisa memperlihatkan sehingga teman-teman yang sudah mau mengerjakan dari Sabtu dan Minggu itu sudah mulai bisa berjalan di jalan yang benar. Seperti itu. Kenapa? Karena lama sekali waktu, jangan sampai waktu yang lama ini kalian buat juga tetap salah atau bukan salah ya, tidak terlalu pas. Nanti pas Senin, waduh 2 hari waktu kita pakai dan ternyata kurang tepat. Nah, jadi maunya kalau ada yang bisa kasih contoh atau seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang bisa gambarkan tidak? Seperti apa yang teman-teman ceritakan bahwa Bu USG-nya berulang-ulang. Siapa tahu memang seperti itu kita lihat saja, ya. Karena kan teman-teman juga sudah buat seperti yang disampaikan, jadi tidak masalah. Kita lihat saja dulu. Silahkan ada yang bisa menggambarkan atau mencontohkan? Silahkan. Siapa ya yang sedia berkenan? Ada yang berkenan nih teman-teman? Kalau berkenan silahkan raise hand atau bersuara. Saya laptopnya kecil jadi tidak bisa melihat utuh teman-teman di room ini. Tadi ada yang menyampaikan Ibu, kita dimintakan di agenda 2 seperti ini, seperti ini, seperti ini. Silahkan. Oke, Bu Sri Dewi, Bu Dewi, tapi silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya ini salah satu contoh tugas saya, Ibu. Ya, silakan. Iya. Yang pertama, saya mengambil tabel APKL. Iya. Iya. Di sini isu yang saya angkat kurangnya kedisiplinan tenaga kontrak atau honorer. Terus lemahnya sistem pelaporan anggota Satgas pada sub bidang kewaspadaan dini. Belum adanya sistem informasi secara online tentang persyaratan pendirian ormas. Belum adanya sistem pencatatan tata persuratan. Lemahnya kesadaran diri pegawai dalam kebersihan. Sampai di sini dulu ya. Jadi Bu Dewi sampai di sini teman-teman, ini penulisan permasalahannya sudah tepat. Jadi dengan kalimat negatif, kemudian jangan lupa permasalahan yang kalian tentukan adalah permasalahan di tupoksi teman-teman. Yang kedua, permasalahan yang kalian angkat adalah permasalahan yang berkesesuaian dengan kewenangan teman-teman. Ya. Jadi kadang kan juga sebenarnya agak kesulitan juga karena menurut saya teman-teman kan dengan jabatan-jabatan tertentu kemudian masuk di instansi teknis, saya yakin teman-teman tuh belum ditugaskan di jabatan itu. Terkadang ada beberapa yang begitu. Jadi jabatannya apa tapi tugasnya masih serambangan atau serabutan gitu ya. Jadi kalau menurut saya
kalau teman-teman belum melaksanakan sesuai jabatannya dalam pekerjaan di unit kerjanya, silakan mengerjakan atau mengambil permasalahan di tempat kalian tugas itu, artinya di unit kerja itu, atau di bidang apa, atau di sub bidang apa. Seperti itu. Jadi jangan paksakan sesuai jabatan karena toh juga kalian tidak sedang berjalan di situ, gitu. Ya, kalau saya. Nah, jadi kalau Ibu di kantor apa, Bu? OPD apa, Bu? Bank Pol Ibu. Oke. Kemudian sudahkah Ibu bertugas sesuai dengan jabatan Ibu? Untuk sementara belum. Iya. Saya baru menangani ini Ibu yang lemahnya sistem pelaporan. Jadi Oke. saya ya dari kelima ini Ibu yang masuk di bidangnya saya cuma ini nomor 2. Oke, yang lain enggak masuk ya? Bukan Yang tupoksi enggak Ibu masuk. ya? Ini bidang ormas, ini Mm-mm. umum. Mm-mm. Iya. Kalau ini 1 dan 2 umum juga kayaknya. Ya, jadi sebaiknya Tabe ya, tunggu bentar Tabe. Saya angkat telepon dulu. Dia cok itu lampu Jia. Teman-teman, mohon maaf ya. Kita lagi konfirmasi jadwal. Jadi ternyata malam ini saya masuk sampai malam. Jadi ada teman kelas sebelah, teman kalian angkatan 86, kasihan deh. Tidak bisa dapat jadwalnya di pagi, siang, padahal mereka mestinya jadwalnya tadi pagi mungkin atau iya pagi kayaknya. Sudah teman-teman, sama-samalah kita berjuang mengabdi kepada Allah lewat pekerjaan kita masing-masing. Jadi teman-teman dengan perannya, saya dengan peran saya juga. Waduh. Jadi kita kembali ke sedikit curhat, maafkan diriku. Kita kembali ke Bu Dewi. Jadi boleh juga Bu, kan nanti mudah-mudahan nanti kan juga Ibu akan bertemu dengan coach-nya ya. Jadi coach-nya nanti akan menyarankan kepada teman-teman apakah, tapi pada umumnya memang permasalahan itu diambil di tupoksi. Nah, jadi kalau Bu Dewi tidak mendapatkan banyak permasalahan di tupoksi, hanya dapat satu, udah silakan ambil satu. Misalnya seperti itu. Nanti bisa jadi tidak usah dulu dihapus ini Bu, ya. Nanti bisa apa ya? Bisa dikonsultasikan dengan coachnya langsung. Apakah tetap begini atau nanti dikurangi menjadi 1 APKL. Kalau sudah 1 APKL, nggak usah pakai USG, langsung masuk Fishbone. Oke? Untuk semua ya, pemahamannya dulu yang diambil ini. Oke, Bu Dewi bisa langsung lagi masuk ke ini kan kalau mau di Fishbone untuk teman semua sudah kurang 1 ya, tinggal 3. Nah, seperti Bu Dewi ini. Karena yang 1 tidak memenuhi syarat. Oke, ini paling tingginya nomor 1 Bu ya. Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan anggota Satgas pada bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
pakai. Sekarang masuk ke Fishbone, Bu. Nah, masuk di Fishbone, lemahnya kenapa? Pertama, coba bisa Ibu jelaskan. Tabe, silakan. Ya, yang pertama ya dari unsur manusianya, kurangnya inisiatif anggota Satgas dan rendahnya kemampuan anggota Satgas. Terus dari materialnya, perangkat komputer tidak terkoneksi dengan jaringan WiFi atau jaringan internet. Dan metodenya, prosedurnya terlalu monoton. Terus dari mesinnya tidak ada sistem pelaporan online. Dan bandingnya, sebagian anggota Satgas tidak menggunakan dana operasional dengan bijak. Itu, Ibu. Oke. Nah, kalau ini berada di kewenangannya Bu Dewi, silahkan. Jadi, menurut Bu Dewi, untuk penyelesaian permasalahan yang disebabkan oleh manusianya, apa tuh penyelesaian yang gagasan dari Bu Dewi? Di sini, pertama Ibu, saya akan melakukan dari sini dulu Ibu, dari tidak Oke. adanya sistem pelaporan online, makanya saya Ya. akan membuat sistem pelaporan online, Google Form. Terus habis itu saya akan mengumpulkan anggota Satgas dan diberitahu tentang niat saya untuk membuat Google Form ini, melakukan sosialisasi. Untuk masalah komputer ini, Ibu, sementara saya masih mengusulkan ke kepala badan, dan kepala badan meresponnya. Iya. Terus metodenya ini kenapa saya bilang monoton, karena Ibu kan pertama komputernya ini tidak terkoneksi, makanya memang sudah bagus pelaporannya ada lewat WA, cuma karena tidak terkoneksinya dengan jaringan, jadi kita memakai kabel data untuk memasukkan dari WA ke komputer. Karena panjang prosesnya, masih diedit lagi kan, anggota Satgas itu memberi laporan tapi kata-katanya belum baku, begitu Ibu. Jadi kita masih edit lagi sebelum diserahkan ke pimpinan. Begitu. Oke. Berarti itulah gagasannya ya, menyelesaikan beberapa penyebab permasalahan. Kemudian nanti dapat deh gagasannya. Misalnya tadi lemahnya, berarti meningkatkan sistem pencatatan ya, atau belum optimalnya sistem pencatatan. Nah, akhirnya gagasannya optimalisasi sistem pencatatan. Kegiatannya apa saja? Nah, dalam optimalisasi itu Ibu mau membuat tadi Google Form ya, kemudian akan mensosialisasikannya ke teman sejawat ya. Jadi nanti pertama mungkin kegiatan persiapan ya, karena mau harus punya kegiatan mau melaksanakan, berarti adalah persiapan-persiapan. Di kegiatan persiapan ini teman-teman mungkin ya, nanti disesuaikan dengan coachnya, tapi kalau saya biasanya ada salah satu kegiatan awal itu persiapan. Jadi persiapan kegiatan aktualisasi. Kalau saya, kenapa? Karena banyak hal-hal yang tidak tercover di kegiatan-kegiatan lain, saya akan cover di kegiatan itu. Jadi kegiatan satu itu misalnya persiapan pelaksanaan aktualisasi, di situ ada melapor pada mentor, kemudian ada misalnya banyak hal nanti, tapi itu dulu. Nanti setelah hal-hal yang tidak bisa masuk di kegiatan lain itu baru saya masukkan di kegiatan satu itu. Maka Ibu bisa tadi membuat membuat Google Form itu ya. Berarti bisa kegiatannya kegiatannya membuat Google Form, tahapannya merancang, kemudian Maaf Ibu, suaranya putus-putus. Iya, ini signalnya yang jelek. Kemudian juga ada lagi tadi sosialisasi ya. Ibu Dewi akan sosialisasi ke teman-teman tentang Google Form yang dibuat. Berarti sudah 3 kegiatan. Boleh juga evaluasi bisa, karena kan meningkatkan optimalisasi sistem catatan. Teman-teman semua, titipan saya, kalau kalian membuat ini, usahakan kalian nanti bisa membuktikan before after-nya. Sebelum dan sesudahnya. Jadi
Kalau kita bilang meningkatkan sistem pencatatan, berarti harus bisa membuktikan sebelum dan sesudah aktualisasi. Karena kan di sini Ibu mau meningkatkan sistem ya, sistem pencatatan. Jadi sistem pencatatan lama silakan diperlihatkan dan sistem pencatatan yang setelah sistem pencatatan diperbaiki seperti apa pelaporan tersebut dalam 1 bulan. Nah, jadi sebenarnya tidak usah terlalu rumit. Ibu bisa apa ya, buat ide misalnya sistem pelaporan sebelumnya mungkin data-datanya yang masih kurang dan sebagainya itu bisa Ibu buatkan selain Google itu Google Form Ibu bikin itu Ibu bisa perbaiki apa namanya? Format-format datanya sehingga mudah untuk digunakan. Pokoknya Ibu akhirnya harus membuat bukan harus, yang tidak 4 kegiatan harus ada. Coba bisa lihat di bawahnya Bu, Tabe, Bu Belum Dewi. selesai ini, Ibu. Oke ya. Jadi kalau lihat coba bisa dilihat saja slide 4-nya. Oke, nah ini nanti saya butuhkan di hari Senin ya. Jadi teman-teman kaitkan permasalahan kalian dengan boleh 3 ini, boleh Bu saya cuma 2 kaitannya. Oke. Bu saya cuma BOG. Oke, silahkan. Ya, jadi itu kita ketemu Senin. Demikian teman-teman, jadi semua sudah bisa melihat ya gambaran dari Ibu Dewi dan terima kasih Bu Dewi. Tapi Ya, silahkan sama Bu. yang lain mungkin ada yang mau memaparkan, silahkan. Izin Bu, Silakan. izin Bu. Saya punya saya masih rancang-rancang tapi belum pakai tabel analisis, masih pakai penyebab masalah sama sumber masalah. Boleh Ibu saya share? Coba di-share. Ya, coba di-share. Jadi teman-teman kita gunakan waktu ini untuk sharing-sharing ya. Besok Senin diusahakan teman-teman sudah lebih Kelihatan Ibu? sempurna. Iya, kelihatan. Jadi Ibu kan di sini saya sebagai auditor, jabatan fungsional auditor di inspektorat. Nah, masalah-masalah yang kami hadapi di sini ada mungkin ada 3 yang saya dapat di sini. Yang pertama itu pemanfaatan dana desa. Kemudian tata cara pelaporan penyalahgunaan dana desa bagi masyarakat, terus penanganan tindak lanjut. Di sini yang saya bikin tabelnya itu penyebab masalah dulu. Yang pertama itu pemanfaatan dana desa. Ini penyebab masalahnya di sini, masih banyak desa yang belum mengetahui. Di sini bisa dilihat Ibu. Terus poin 2-nya ini Bu. Kemudian saya langsung ke akar penyebab masalah. Dari penyebab masalah 3 poin, saya bawa ke penyebab masalah. Di sini akar penyebab masalah saya bikin cuma 1 poin saja. Kemudian dari 3 poin ini saya bikin cuma tinggal 1 poin. Terus saya bikin sumber masalahnya. Kebijakan atau regulasi yang belum mengena, terus tidak adanya inisiatif dari pegawai baik atasan atau bawahan, itu di poin 2 Ibu. Yang tadi isu tadi yang kedua. Terus yang ketiga itu SDM yang belum memadai. Nah, sumber masalah itu, dari sumber masalah saya coba untuk bikin gagasan pemecahan masalah. Saya buat seperti ini Ibu, dibuatnya regulasi yang berisi prosedur tentang rencana kegiatan tersebut. Terus yang poin kedua, perlu dibuatnya terobosan baru dalam hal pelayanan. Yang ketiga itu lebih mengefektifkan dan mengefisienkan sasaran dalam menyusun rencana kerja. Terus saya rancang-rancang judulnya Ibu, jatuh ke sini di poin 1 itu tentang pemanfaatan dana desa, efektivitas prosedur pemberian jasa konsulting oleh auditor dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana desa. Karena Ibu, kalau kami di auditor itu selain audit khusus atau pemeriksaan khusus, kami ada jasa pendampingan konsulting. Cuma kalau di kantor itu belum diefektifkan atau belum dipakai. Tapi kalau untuk dilihat dari tupoksi kami ada tugas seperti itu untuk kami. Terus yang kedua itu optimalisasi
peran pegawai di Inspektorat Kabupaten Banggai Laut dalam hal melaksanakan tata kelola layanan pengaduan masyarakat. Mungkin itu saja Ibu yang saya bisa sampaikan. Oke Pak. Jangan dulu ditutup Mas Bro. Jangan dulu ditutup. Bisa buka lagi ya? Oke, Tabe stop di sini dulu. Stop dulu di bawah tadi. Pertanyaannya, bisa turun Pak? Pak Reza? Pak Reza ya? Pak Reza? Izin Ibu Rizal Ibu yang pemaparan Ibu. Pak Rizal turun dong bawah ke ini judul. Pertanyaan saya, pada saat Pak Rizal menentukan judul 1 dan judul 2, apakah judul 1 ini menyelesaikan ketiga-tiga poin di atas di pemecahan itu atau salah satunya? Kalau yang poin 1 ini untuk pemanfaatan dana desa. Ini tentang pemanfaatan dana desa. Karena kalau kita, pengalaman saya ikut-ikut senior untuk turun di desa, pemeriksaan itu, kita langsung pemeriksaan khusus, langsung kepada audit investigasi, belum pendampingan atau kayak kalau kita auditor itu kan ada jasa konsulting sebelum turun audit investigasi. Cuma itu tidak dipakai oleh pimpinan kami karena mungkin pengaruh regulasi mereka atau kebijakan dari mereka mungkin. Oke. Pak Rizal, berarti yang Pak Rizal angkat di judul nomor 1 itu tidak terkait dengan pemecahan yang ada di sebelah kanan ini, tidak? Kanan atas. Yang di sini, Bu? Iya. Terkait atau tidak? Santai aja jawabnya, Pak. Saya cuma tanya, judul ini terkait tidak dengan itu? Ini sebenarnya, jadi tidak usah tegang Bapak Ibu. Yeah. Ini terima kasih Pak Rizal sudah munculkan ini. Ini jadi pelajaran kita untuk mengenal konsep, ya, untuk semua ini, untuk mengenal konsep saja. Pertanyaannya, judul-judul ini terkait tidak dengan pemecahan masalah yang di 3 kanan atas ini? Bagaimana menurut Pak Rizal? Mungkin Ibu saya menjawab. Kalau dari saya sih, kita kan ini perlu, kalau di kantor kami perlu regulasi tentang jasa konsulting. Ya mungkin kalau menurut saya itu regulasi mungkin cocok pemecahan. Terus saya buat rancangannya itu efektivitasnya. Setelah diberikan regulasi, efektivitasnya itu yang kita laksanakan, itu regulasi. Berarti untuk judul ini Bapak di judul nomor 1 efektivitas ini berarti Bapak mau mengerjakan pekerjaan yang mana, pemecahan yang mana? Yang pemanfaatan dana desa, yang isu pemanfaatan dana desa. Oke. Di mana dia untuk kalau dikaitkan dengan pemecahan ini? Sumber masalah ini? Kalau pengalaman kami terkait tentang pemanfaatan dana desa ini, banyak desa-desa yang bermasalah tentang pengelolaan keuangan desa. Siap, ya. Terus jadi, Pak Rizal, jadi teman-teman semua diusahakan kalau kita mengambil judul nanti ya, insya Allah judulnya harus terkait dengan analisis yang dibikin di atas. Begitu. Yang saya mau tanyakan, Bapak sudah bersusah-susah cari sumber masalah, sampai pemecahan masalah, dan itu nyambungnya dengan judul di mana coba? Yang maksudnya saya cuma mau tanya saja, supaya kita nanti masuk ke kegiatan jelas. Nggak connect Pak ya? Atau connect? Menurut Pak Rizal? Kan tadi saya mau mengapresiasi usahanya Pak Rizal dari atas. Coba Pak Rizal naik ke atas. Abe ya, coba naik ke atas. Nah, kita lihat dari sini. Bu Dewi, saya bikin ini. Coba dari atas sekali. Oh, ini sudah ya? Ini atas. Oke, stop. Bu, saya punya persoalan ini. Pemanfaatan dana desa, tata cara pelaporan, kemudian penanganan tindak lanjut. Maka, ini sudah APKL, Tabe Pak ya? Bapak, ini paling atas Pak ya? Sudah paling atas. Begitu Pak Rizal ya? Iya, ya. Oke. Ini Bapak lewat APKL atau tidak? Ini izin Bu, karena ini kan saya masih rancang-rancang saja kayak kalau untuk masuk ke APKL belum saya masukkan Ibu, cuma rancang-rancang apakah ini sesuai dengan kaitannya tentang, kan kita kalau di Ibu Silvi kemarin kayak begini, kita bikin kayak begini dulu Ibu. Siap. Belum masuk di APKL ya. Oke, paham. Jadi kalau di Ibu Silvi
Tabe ya, stop di sini. Ya. Ibu Silvi mengajak Bapak Ibu bertemu dengan isu dulu, begitu ya? Begitu. Ya, ya. Ya, kemudian isu tersebut, dari 3 isu itu dicarikan penyebab masalah. Begitu Pak ya? Ya, ya Tabe. Selanjutnya bisa turun lagi. Dari penyebab masalah, kemudian di agenda 2 dimintakan penyebab masalah itu dicarikan, apa tadi Pak di bawah? Penyebab masalahnya dicarikan akarnya penyebab masalah. Begitu Pak ya? Ya. Ya, oke. Terus lagi, dari akar penyebab masalah yang ditemukan ini, karena akar maka tinggal satu dia Pak ya. Nah, dari akar penyebab masalah ini, kita carikan lagi sumber masalahnya apa sih dari akar penyebab masalah ini, maka dapat kebijakan dan sebagainya. Oke? Nah, dari sumber masalah ini, turun lagi. Maka Bapak dapat yang namanya pemecahannya. Oke? Ya, ya. Nah, dapat pemecahannya, maka Bapak harus bisa pastikan ke saya. Jadi sebenarnya Bapak ini connect semua ini Pak. Cuman Bapak karena sudah kacau dengan runut-runut ini, maka Bapak bingung mau menjelaskan efektivitas itu connect-nya dengan apa. Saya paham efektivitas ini connect-nya memang sebenarnya dengan yang Bapak sebutkan. Sudah betul yang Bapak sebutkan, tapi Bapak agak bingung agak ragu-ragu sendiri dengan kerjaan Bapak. Jadi sudah betul yang Bapak sampaikan jadi Bapak judulnya efektivitas prosedur pemberian jasa konsultan oleh auditor dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana desa. Hal ini merupakan jadi dia untuk menyelesaikan permasalahan isu 1, gitu Pak ya? Iya Pak, ya Bu, ya. Iya, gitu. Ya. Nah, isu 1. Tapi apa gagasannya? Yaitu membuatkan regulasi. Begitu kan Pak? Iya, iya. Ya Bu. Perasaan Bapak yang punya permasalahan. Kok saya yang menjelaskan? Nah, seperti itu. Nah, jadi. Aduh, Pak. Nah, artinya rumit sekali. Jadi sudah betul sih, Pak. Boleh. Pakai ini juga boleh. Asal Bapak menjelaskan, kalau ditanyakan jangan seperti tadi. Oke? Bisa, Pak ya? Bisa, Jadi bisa. iya, kalau ditanyakan jangan seperti tadi. Nanti pengujinya jadi marah. Kok Bapak yang bikin, Bapak yang bingung, wah gitu. Nah, jadi kalau saya lihat ini sebenarnya Bapak Ibu ini kerja berat. Tahu tidak kenapa kerja berat? Mau mengerjakan satu, tapi kerja keras dulu sebelumnya. Tahu tidak kalau mau efisien? USG aja dari atas, ya, dari isu yang 3. USG maka dapat satu itu yang dicari terus, mana penyebab masalah, mana akar, mana sumber, mana preketek. 1. Ini Bapak Ibu kerjanya berat coba. Bapak Ibu kerjanya apa coba? 3 isu Bapak Ibu kupas mati-matian, habis waktu. Pemanfaatan dana desa dicarikan masalahnya sampai penyebab, sumber, penyebab, akar, sumber, begitu Pak ya? Nah, sudah penyebab, cari lagi akar, cari lagi sumber, cari lagi gagasannya, pemecahan. Kalau saya usul, dari isu ini, Bapak langsung aja cari bukan APKL, USG. Nanti mana yang terangkat? Bu, saya ranking 1-nya pemanfaatan desa, begitu ya? Nah, maka pemanfaatan desa ini yang Bapak bikinkan tabel ini. Isu pemanfaatan desa, penyebab masalahnya apa? Kemudian penyebab masalah ini, akarnya apa? Sumber masalahnya apa? Gagasannya apa? Atau tadi penyelesaian masalahnya apa? Selesai. Tidak perlu dikerjakan semua. Tapi tidak mengapa juga kalau Bapak bikin seperti ini. Tidak salah Pak, tidak ditangkap polisi. Coba kita turun ke bawah. Coba kita turun Pak Rizal. Nah, kalau Bapak sudah kerja ini, tidak masalah, capek-capek ya. Nah, tapi tidak apa-apa, coba turun lagi. Sampai di pemecahan masalah tadi. Pemecahan masalah, tabe. Nah, pemecahan masalah ini Pak, jadi judul ini tidak penting. Jangan dulu judul. Karena yang penting itu adalah kegiatan dan tahapannya. Judul itu bisa mengikut dari permasalahan. Kalau permasalahan tidak optimal, judulnya ya mengoptimalkan, itu saja. Tadi Bapak punya isu dan desa kenapa begitu?
pokoknya dana desa penggunaannya rendah misalnya ya, misal aja. Ya peningkatan. Jadi tidak usah terlalu heboh begini, karena saya melihat, karena ini tidak pakai alat analisis yang pas, maka Bapak memberikan judul ini, efektivitas prosedur pemberian jasa konsulting. Padahal ini Pak, kalau Bapak cari penyebab masalah saja secara enteng, ini masuk di dalamnya, masuk di dalam penyelesaian judul Bapak ini. Begitu. Nah, saya kasih contoh. Sampai di pemecahan masalah Bapak Ibu, sebenarnya dan seharusnya sampai di sini langsung Bapak Ibu USG saja. Kayak pertanyaan Pak Yayan tadi, Ibu, nanti kalau saya sudah dapat penyebab masalah, sumber masalah misalnya ya, kemudian pemecahannya saya mau pilih satu, kita tidak bisa memilih satu itu langsung comot. Maka di USG boleh. Ya. Kalau tidak di USG pakai McNamara boleh. Pemecahan masalah yang 3 ini yang kita USG. Jadi Tabe, sebelum saya memberikan gambaran, kalau menurut Pak Rizal, untuk memilih satu yang Pak Rizal mau kerjakan, seperti apa Pak? Kalau dari saya sih yang Iya. nomor 1 Ibu, judul nomor 1 yang Oke. Kenapa karena Bapak dibagi- apa yang membuat Bapak bisa pilih nomor 1? karena yang saya sebagai auditor dan tugas saya seperti itu Ibu. Secara Selain alat analisis, ada tidak Ibu Silvi titipkan cara memilih sampai Bapak bisa dapat nomor 1? kalau di APKL kan ada kelayakan, apakah kita layak untuk menangani masalah tersebut atau tidak, kan di situ di APKL dijelaskan. Oke, kita Ya. kembali Bapak Ibu di konsepnya, APKL itu tidak untuk menapis. APKL itu untuk memvalidasi kualitasnya oke tidak untuk diangkat menjadi satu permasalahan. Begitu. Jadi APKL itu ini sebenarnya biar tidak di APKL tidak apa-apa. Karena APKL itu alat bukan untuk menentukan mana yang prioritas mau dikerjakan dalam 1 bulan yang mampu kita kerjakan. APKL itu hanya mau membuktikan Bapak punya pemecahan masalah ini berasal dari permasalahan yang berkualitas atau tidak. Seperti itu. Maka APKL itu selayaknya di atas. Tapi APKL itu selalu dari untuk permasalahan. Jadi di APKL kan di atas. Begitu. Kenapa? Karena nanti pada saat Bapak ujian, ada indikator penilaian yang harus Bapak penuhi. Kalau Bapak tidak bisa jawab, kalau Bapak tidak mampu itu di tulisan Bapak atau di penjelasan Bapak, maka Bapak dapat nilai 0 untuk satu indikator. Maka saya tawarkan untuk meng-APKL. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau APKL juga enggak masalah. Cuman tadi nilainya 0 untuk satu indikator karena di ujian itu 4 indikatornya. Begitu. Bisa ya? Jadi APKL itu hanya untuk itu fungsinya. Tapi kalau untuk menentukan, jadi Bapak, Pak Rizal, dan semua teman-teman, untuk menentukan ini, mau dicari yang mana satu yang kita mau kerjakan, bukan atas perasaan. Karena ini kan karya tulis kan ceritanya, bukan kita diajak untuk kritis berpikir. Maka dimintakan kita menggunakan alat analisis. Jadi pada saat mau misalnya Bapak, Bu Dewi saya tidak mau pakai USG Bu. Saya mau begini, misalnya ya Pak ya. Oke, Bapak pakai ini, tapi pas pemecahan masalah, Bapak pilihnya menggunakan McNamara. Kenapa? Dari 3 pemecahan masalah ini, Bapak akan melihat mana yang lebih efektif, mana yang lebih murah biayanya, pakai metode McNamara seperti yang ditanyakan oleh Pak Yayan tadi. Nanti Bapak lihat, oh ini yang lebih murah biayanya, ini yang lebih ini, Bu, di permasalahan 1 atau di pemecahan 1. Dan itu yang Bapak carikan judulnya untuk dikerjakan, dibuatkan aktualisasinya. Tapi kalau saya lihat dari tadi Bapak menjelaskan dasarnya selalu permasalahan kan Pak ya? Bu, waktu kita di ini kita sebagai auditor permasalahannya ini Bu. Maka kalau kita lebih banyak menjelaskan permasalahan, maka lebih baik di USG dari atas. Jadi begitu Pak alur pikirnya. Artinya ini tidak salah,
tapi kurang tepat kalau tidak tidak di McNamarakan di akhir. Karena kita harus memilih mana yang mau dikerjakan kan, Pak? Iya, Bu, Langsung ya. Bapak, iya, Bapak bilang, "Ibu, saya mau kerjakan nomor 1." "Iya, Pak, tapi tidak bisa langsung tunjuk nomor 1," gitu. Harus pakai alat analisis supaya lebih tepat, gitu. Makanya kita dikenalkan dengan alat analisis. Kalau tidak kan kita disuruh mengira-ngira saja. Suka-suka kita kan mau pilih nomor 1, 2, 3, bebas. Tapi kita dikenalkan dengan alat analisis. Untuk apa coba dikenalkan? Nah, kalau Izin Ibu sebelumnya minta digunakan, maaf. Minta iya, maaf sebelumnya kan silakan. ini cuma rancangan kasar. Saya Iya, belum iya. masukkan di apa tabel-tabel analisis. Baru Heeh. rancangan kasar. Mungkin saya minta masukan Ibu seperti sudah seperti ini kah? Nanti saya masukkan di APKL sama USG seperti yang Oke. ya teman-teman punya itu. Ya. Siap. Tapi Pak, menurut saya ini tidak salah. Hmm. Tepat, boleh. Tinggal Bapak caranya saja mau menentukan. Karena kan begini, nanti Bapak harus mencari satu masalah kan Pak untuk dikerjakan. Dalam mengaktualisasikan nilai itu kan satu permasalahan saja. Nah, jadi saya menawarkan ke Bapak, kalau yang seperti ini kan ceritanya Pak, kalau boleh saya pilah begini. Teman-teman Bapak tadi kayak Ibu Dewi, pertamanya mengidentifikasi permasalahan. Bapak juga sudah mengidentifikasi isu. Ada 3 isu kan, Pak? Nah, Ibu Dewi meng-APKL-kan 3 isunya Ibu Dewi untuk melihat berkualitas tidak ketiga-tiga isu ini. Begitu. Nah, ini sebenarnya dilihat APKL-nya ini karena kepentingan ujian. Kalau tidak ujian, kalau hanya untuk mau bikin-bikin sembarang ya tidak usah dilihat APKL-nya. Jadi Ibu Dewi meng-APKL-kan. Maka saya sarankan ke Bapak, di atas tadi permasalahan yang isu 3 itu Bapak APKL-kan. Setelah Bapak APKL-kan, baru Bapak lihat ya ini 3. Jadi Bapak catat ya, ini Bapak APKL. Jadi diidentifikasi begini, kemudian di APKL. Setelah Bapak APKL, Bapak coba mau tentukan yang mana yang Bapak mau selesaikan. Cara pilihnya dengan USG. Saya kasih pilihan ke Bapak. Bapak mau memilih dari sini, atau Bapak nanti mau memilih di akhir. Itu ada 2 pemikiran, terserah Bapak. Kalau Bapak mau memilih isu untuk dapat 1, berarti USG setelah APKL. Ya, jadi Bapak bikin 2 kolom, Pak. Coba Bapak tulis. Jadi Bapak tulis di catatan, kalau Bapak mau memilih dari awal, berarti setelah di APKL Bapak USG. Oke? Tapi jadi saya bikin dulu urut-urutan yang 1 ya. Bapak identifikasi, kemudian Bapak APKL, setelah di APKL silahkan di USG. Oke? Setelah di USG, Bapak akan dapat 1 saja permasalahan. Saya lihat Bapak condongnya ke nomor 1. Jadi anggaplah yang Bapak dapat adalah pemanfaatan desa. Oke? Setelah Bapak dapat pemanfaatan desa, silahkan Bapak pakai alat analisis Bapak ini. Carikan, tentukan penyebab masalah, kemudian tentukan. Tapi apa nama analisis ini, Pak? Yang diberikan di agenda 2. Apa ya? Bukan net map, causal map, bukan. Iya, causal map ini bukan, Pak. Kayaknya ini causal map ya, Pak ya? Apa diberitahu oleh Ibu Silvia apa namanya? Hello? Ada judulnya enggak ya, Pak ya? Izin Bu, kita tidak dikasih tahu seperti itu Ibu, cuma ya, dijelaskan seperti ini Oke, ya. cara-caranya Ibu. Ya. Oke. Berarti anggaplah Pak, nanti sebentar saya arahkan. Jadi Bapak sudah habis USG dapat 1 kan Pak? Yang nomor 1. Setelah itu Bapak bikinkan ini namanya analisis apa tadi saya bilang ya? Net causal map. Coba Bapak tulis causal map. Causal map. Pokoknya ada net, tunggu ya, causal map. Penyebab bukan causal map. Ya, anggaplah sepertinya causal map ini.
Jadi Bapak bikin di tengahnya itu, saya buat begini ya Pak ya. Misalnya gini, Bapak bikin tengahnya, misalnya ini isunya, isu Bapak. Ya, isu. Berarti isunya pemanfaatan dana desa, ya? Iya, Bu. Ya, dari isu ini Bapak sudah kurang tepat. Isu harus berkalimat negatif. Jadi pemanfaatan dana desa ini apa, Pak? Belum optimal atau rendah atau apa menurut Bapak? Belum optimal, belum Oke, optimal. berarti Iya. permasalahan ini belum optimalnya pemanfaatan dana desa. Kemudian tata cara pelaporan itu apa? Belum optimalnya tata cara pelaporan. Seperti itu Pak ya? Iya, ya. Oke, semua teman-teman semua ya tolong perhatikan. Nah, kemudian ini causal map ini Pak, Bapak tulis isu. Kemudian Bapak kasih tanda panah ke bawah. Bikin lagi lingkaran misalnya. Tapi tanda panahnya bukan ke bawah Pak, tanda panahnya ke atas. Tanda panahnya menuju isu. Pak ya, tanda panahnya menuju isu ke atas. Nah, di bawahnya tanda panah itu lingkar, di situ tulislah penyebab masalah. Maka Bapak mendapatkan belum optimalnya pemanfaatan desa ini dapat 3 penyebab masalah. Begitu Pak ya? Nah, sesuai kan? 1, masih banyak desa yang belum mengetahui bahaya. 2, tim inspektorat selalu memeriksa ketika bla bla bla. 3, oke? Selanjutnya, Bapak lingkar penyebab masalah ini, Bapak kasih tanda panah lagi ke atas. Penyebab Bapak carikan lagi apa akar dari penyebab masalah ini, betul? Iya. Nah, Bapak isi lagi, coba lihat mana akarnya Bapak. Akar, ya. Akar itu tinggal dapat 1 kan? Akar penyebab masalah itu 1. Nah, selanjutnya Bapak bikin lagi lingkaran di bawahnya. Apa sumber masalah dari akar ini? Coba lihat Bapak punya kali. Nah, dapat 1 sumber kan? Sorry. Dapat 1 sumber kan, Pak? Nah, kemudian untuk menyelesaikan sumber masalah ini, apa gagasannya Bapak? Coba lihat. Apa pemecahan masalahnya gitu? Pemecahan masalah. Oke? Dapat kan, Pak? Pemecahan masalah. Sekarang yang Bapak ingin bikin kegiatan itu pemecahannya, membuat regulasi. Silahkan Bapak pecah. Apa yang mau dibikin kalau bikin regulasi? Berarti 1, merancang, 2, atau apa menurut Bapak? Kalau izin Ibu, kalau sadar saya Ibu, kita kan bawahan, mungkin kita izin kepada pimpinan di lingkungan kerja untuk setidaknya memberikan semacam arahan atau apa yang berbentuk aturan atau regulasi tentang fungsi kita sebagai auditor, yaitu jasa konsulting dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan dana desa. Sebelum turun untuk pemeriksaan. Tapi Pak Rizal, jadi usahakan Bapak 3-4 kegiatan, oke? Seperti itu. Dan nanti akan dibagi ke tahapan berikutnya, ke tahapan-tahapan. Jadi untuk judul ini nanti menyesuaikan saja. Judul tidak harus dipaksakan. Nanti Bapak boleh seperti ini judulnya, gitu. Jadi Bapak Ibu, betapa rumitnya. Jadi ini tahap 1 Pak ya, cara pertama. Tapi ada cara kedua. Cara kedua, isu tadi Bapak PKL. Ya Pak ya? Bapak ketik cara kedua. Nah, sekarang cara kedua. Isu yang sudah Bapak negatifkan kalimatnya ini Bapak PKL. Setelah Bapak PKL, tidak usah di USG. Langsung Bapak bikinkan seperti ini. Bapak cari semua penyebab masalah dari 3 isu, akar masalah, sumber masalah, dan pemecahan masalah. Seperti ini, ya Pak ya. Tapi di bawah, Bapak harus memilih mana yang mau Bapak kerjakan.
Itu cara pilihnya dengan McNamara. Lapisan McNamara di bawah. Demikian Pak Rizal. Ya, makasih Bu. Ya, pasti Bapak makasih ini karena sudah bingung. Ya, nah, jadi itu tadi pola kerjanya kalau kita menggunakan alat analisis. Saya stop share Ibu, izin. Oke, boleh. Tapi tunggu Stop sebentar share Pak. Ibu. Pak Rizal, sudah putus asa Pak Rizal langsung Ya. ke stop share. Jangan dulu Pak. Saya mau kasih gambaran yang lebih ringan Bapak kerjakan. Jadi Pak Rizal, sebenarnya pertama Bapak melihat dulu, kalau saya begini Pak. Jadi sudah boleh ini Pak ya, sudah boleh. Nanti konsultasi sama coachnya. Tapi yang pasti kalau saya lihat Bapak punya permasalahan ini besar dan di atas kewenangan Bapak. Coba Bapak bayangkan persoalan regulasi. Iya Bu. Iya. Ya, Iya. jadi regulasi itu agak di atas kita gitu ya, maksudnya masih terlalu di atas. Kemudian tata cara pelaporan ini boleh, kalau saya tata cara pelaporan cocok. Tinggal kenapa belum, kalau saya entengnya begini Pak, kalau mau ikut Ibu Dewi punya tadi, Ibu Dewi punya kan singkat sekali. Jadi dari 3 ini langsung bikin APKL. Oh ternyata Bu semua berkualitas secara untuk untuk kualitas permasalahan. Tapi setelah di USG Bu, saya mau kerjakan yang urgen menurut saya adalah nomor 2, tata cara pelaporan yang belum maksimal, belum optimal. Maka dapatkan 1 tata cara pelaporan. Nah, setelah itu silakan Bapak cari tahu apa penyebab tata cara pelaporan ini tidak optimal. Coba kalau menurut saya tanya sekarang Pak Rizal, tata cara pelaporan tidak optimal itu disebabkan oleh apa Pak Rizal? Pengalaman saya di kantor Ibu, banyak masyarakat yang melapor itu kebanyakan mereka tidak pakai surat keterangan dari desa atau Oke, berarti tidak mereka lengkap. langsung lapor lisan secara lisan. Berarti ya. Sebenarnya kan ada prosedur di situ ya. Berarti tidak ada prosedur ya? Iya Pak, iya Bu. Tidak ada SOP. Iya. Ya, oke. Atau alur lah kalau SOP misalnya dokumennya lama dikerjakan, alur. Iya. Kemudian, apa lagi yang menyebabkan tata cara pelaporan itu tidak optimal? Kalau dari saya Ibu, mereka biasa kalau dari desa itu melapor bukan paham tidak mereka? Mereka biasanya tidak paham Ibu. Mereka kayak langsung bikin laporan lisan terus tembusan langsung ke atasan. Selanjutnya apa lagi? Dari pihak kantor itu tidak memberikan alur tentang tata cara pelaporan yang baik. Belum ada contoh ya. Ya, berarti yang pertama alur pelaporan pakai surat itu ya. Ya mungkin sejenis formulir atau apa dari kantor belum ada Ibu ya. Oke, berarti formulir pelaporan tidak ada. Kemudian formulir pelaporan, kemudian alur atau mekanisme begitu ya, mekanisme. Ya, mekanisme. Nah, selain mekanisme apa lagi yang bikin tidak optimal? Anggaplah itu saja, ya. Mungkin rendahnya kualitas SDM-nya kita Ibu di sana karena ya iyalah, manajemen ASN kalian kurang optimal ya, Ibu, kinerjanya. Oke. Berarti di antara kalian pun itu sebenarnya harus diedukasi, betul? Nah, ya, betul. Sekarang Pak Rizal catat tidak yang Pak Rizal bilang tadi? Mekanisme yang tidak ada, ketidakpahaman masyarakat, formulir yang tidak ada, edukasi yang tidak ada. Catat tidak tadi itu? Tidak kan? Saya catat. Jadi, Pak Rizal, 4 poin yang Pak Rizal sebutkan menjadi penyebab permasalahan belum optimalnya pelaporan itu, pertama, tidak ada mekanisme. Maka kegiatannya Pak Rizal bikin itu mekanisme. 1. Itu satu kegiatan, Pak. Saya ulang lagi ya. Yang kedua, masyarakat tidak paham. Berarti Bapak sosialisasi, Pak, tentang mekanisme itu. Ketiga, formulir tidak ada. Bapak bikin tadi media untuk pelaporan, formulir dan sebagainya. Pak Reza tinggal menganggut-manggut. Kemudian yang keempat, Bu, kami sebenarnya kinerjanya masih rendah.
karena kompetensinya juga rendah. Maka edukasi antara teman sejawat kalian semua. Itu berapa kegiatan sudah ada? 4. Selesai aktualisasi Bapak. Oke, terima kasih Pak Ini Bu, Rizal. mau konsultasi Bu terkait ini tentang tata cara pelaporan. Eh, Karena ini kan biasa, silakan. kalau di kami di kantor kami itu kan itu biasa berbenturan dengan aturan di kantor. Mungkin di Ya. kantor mereka tidak menyepelekan hal seperti itu. Apakah kita bisa bikin sebuah masukan untuk atasan kita? Ya, jadi nanti bikin satu kegiatan di atas berkoordinasi dengan mentor. Di situ Bapak usul, Bapak mentor, saya sebagai peserta Laksar mau mencoba membuat mekanisme, Pak, karena selama ini selalu masyarakat itu dianggap salah terus, padahal sebenarnya kita yang tidak punya mekanisme alur laporan, sehingga mereka datang selalu membawa berkas yang salah. Padahal kita sebenarnya yang lemah, tidak punya mekanisme. 1. Pasti kan disetujui, maka dirimu bikin kegiatan kedua, membuat mekanisme alur pelaporan. Oke? Yang ketiga, setelah mekanisme jadi, ajak masyarakat. Mungkin di satu desa, di satu lurah saja, kelurahan, atau seperti apalah nanti pilih, untuk sosialisasikan yang kau bikin itu, kawan. Yang kedua, sebelum sosialisasi, bikin lagi kegiatan mengedukasi teman-temanmu. Teman-teman sejawat, para auditor, bahwa ini ada mekanisme baru atau edukasi teman-teman teman-teman sekantor itu seunit kerja. Sudah berapa punya kegiatan? 4 kan? Lulus deh ujian besok. Oke, Pak Rizal? Ya Bu, makasih Bu. Rumitnya, jadi coba lihat teman-teman. Rumitnya Pak Rizal mencari penyebab, akar, sumber, apa semua buah, akar serabut, akar tunggang. Toh juga sampai di bawah enggak ketemu permasalahan penyelesaiannya. Bisa ya? Betapa ringkasnya kita berpikir kalau menggunakan cara Bu Dewi tadi. Seperti itu. Untuk semua teman di tempat ini. Karena nanti teman-teman, kenapa saya lama-lama dengan Pak Rizal? Saya ingin memperlihatkan kepada kalian, hidup itu tidak perlu rumit. Oke, kita cari simpelnya saja. Nah, titipan saya untuk semua teman, pelajarannya adalah kita selesai 14:45 teman-teman ya. Jadi, ini beruntung sekali Pak Rizal kita sempat bahas ya, alhamdulillah. Kalau tidak dibahas Pak Rizal rumit sekali. Pak Rizal bisa dimarahin coach nanti ya. Karena ini aduh kacau sekali. Tapi ini bisa. Teman-teman, saya tidak bilang ini tidak bisa ya. Ini bisa. Silahkan monggo. Tapi tadi Pak Rizal sih sudah sampai ujung, nggak mau lagi di apa misalnya gitu ya. Jadi ternyata banyak ada beberapa alat yang memang harus dipakai di sini. 1 bisa McNamara untuk memilih pemecahan, atau di atas kita pakai USG untuk menentukan permasalahan mana yang jadi prioritas mau dikerjakan, ya. Tapi kalau tidak pakai alat ini, Bapak bisa pakai caranya Ibu Dewi. Nanti tanya sama Bu Dewi bagaimana APKL-nya dan sebagainya. Ya, jadi titipan saya ke Pak Rizal, tidak usah rumit, buat saja tadi 4 kegiatan. Kegiatan 1 persiapan, koordinasi mentor, ya. Kemudian merancang formulir yang Bapak bilang tadi, tidak ada formulir. Kemudian bla 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 bla. Kegiatan kedua, bikin mekanisme. Bikin SOP-nya atau alur, mekanisme alur pelaporan, bikin. Dari rancang, cetak, apa semua. Nah, kemudian ketiga, sosialisasikan dulu ke internal kantor. Kegiatan keempat, sosialisasikan ke masyarakat. Oke, demikian untuk Pak Rizal. Alhamdulillah bisa ujian Makasih sudah Bu. besok. Terima kasih. Demikian Pak Rizal, bisa di stop share. Teman-teman, beginilah gayanya kita harus berpikir kritis. Ini yang saya tawarkan ke teman-teman. Silahkan teman-teman juga nanti mengintip ke permasalahan teman-teman. Yang pertama, ingat kalimatnya negatif ya. Untuk semua nih. Yang kedua, ingat boleh kita banyak kerjaannya seperti tadi, tapi usahakan di akhir dapat solusinya. Atau paling tidak gagasannya itu bisa menjadi kegiatan. Kayak tadi, 4 kegiatan. Seperti itu teman-teman, jangan sampai sudah panjang-panjang kita tidak dapat apa-apa di bawah.
Ya, silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Karena kita tinggal 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kan kalian akan kerjakan Sabtu, Minggu, wah panjang waktu. Ya, silakan. Ibu, izin Ibu Iya, bertanya. silakan. Ya, itu untuk gagasan pemecahan masalahnya, Ibu. Kan ada dari kita kan ada beberapa yang pemecahan masalah itu lebih dari satu. Pemecahan Itu masalah lebih dari nanti, satu, oke. ya, itu nanti kegiatannya itu ya kita ambil gagasan masalah jadi kegiatan atau nanti satu gagasan masalah itu bisa kita jabarkan lagi jadi berapa kegiatan begitu, Ibu? Oke. Jadi terserah teman-teman sebenarnya melihat. Tadi kan pertanyaannya Bu, ada banyak gagasan ya? Ada banyak gagasan kegiatan. Kalau saya lihat seperti punya Pak Rizal tadi. Kalau terlalu, misalnya begini, kalau saya ngambilnya itu Pak, tidak usah pakai cari penyebab-penyebab banyak, satu aja penyebabnya. Kenapa? Karena pada saat kita mencari seperti Pak Rizal tadi, penyebab masalah, akar masalah, kemudian sumber masalah, itu jadi kecil sekali. Ya, jadi kecil sekali. Nanti kalau mau di breakdown lagi ke kegiatan, habis, tidak ada modal lagi kita. Ya, sudah jadi kecil sekali. Tapi kalau Bapak cuma sampai di penyebab masalah, titik, stop. Satu penyebab masalah itu kan pasti ada penyebab, pasti ada pemecahan masalah kan? Karena masih gemuk, maka pemecahan masalah itu bisa dibagi menjadi kegiatan. Tapi kalau seperti tadi, penyebab masalah, turun ke akar, turun ke sumber, kemudian ditentukan pemecahan masalahnya. Maka kalau pemecahan masalah sudah dari sumber, itu sudah langsing Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu iris-iris lagi bikin kegiatan, sudah sangat kesulitan. Tapi kalau masih gemuk, ya masih di penyebab tadi pertama, belum dijadikan akar, belum dijadikan sumber, langsung aja pemecahan masalahnya langsung dibagi kegiatan-kegiatan. Seperti itu bisa. Atau kalau Pak Rizal punya yang pakai seri terakhir tadi, ya varian terakhir kalau di corona, itu tadi Pak Rizal kan langsung permasalahan, langsung dicari penyebabnya, dapat 3. 3 penyebab ini langsung diselesaikan. Contoh tadi Pak Rizal punya. Misalnya, Bu, tidak ada alurnya mereka, bikinkan mekanisme alur pelaporan. Bu, teman-teman saya belum saling paham, sosialisasi atau edukasi. Bu, masyarakatnya masih on, sosialisasi juga, itu sudah 3 kegiatan. Demikian, Bapak Ibu. Ya, Pak Reza. Tapi secara konkret, coba Pak Reza tampilkan. Kalau ditampilkan mungkin kita bisa lihat langsung. Tapi kalau cuma dibilang begini, saya nanti lari-larinya ke konsep, bukan mengarahkan ke yang ini, sesuai kebutuhan. Begitu. Tapi pasrah Oh ya, iya, kalau sudah sebentar mau Ibu. selesai, cepat share screen. Santai aja lah, kita Ya. ketemu Senin. Ini hanya sekedar membuat supaya teman-teman tidak lebih banyak waktu banyak, tapi yang dibuat maju mundur gitu. Kalau tadi kan luar biasa, terima kasih banyak Pak Rizal sudah kasih gambaran. Jadi teman-teman lain sudah terbuka pikirannya. Oh iya ya, berarti saya jangan terlalu tajam. Maksudnya ini sederhana saja begitu ya. Saya ingin sampaikan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan sederhana yang tidak usah terlalu rumit. Dan semua kembali ke Pak contoh Pak Rizal tadi. Kalau pemecahan nomor satunya Pak Rizal sepertinya di atas kewenangan Pak Rizal ya Pak ya. Karena mau bikin kebijakan, ya itu agak sulit. Maka kita ambil di sistem pelaporan. Maka teman-teman pun misalnya, Bu, agak kesulitan, ambil di pengarsipan, enggak masalah. Ya, ada pengarsipan, ada apalah Mbak, banyak lah. Bukan hanya apa namanya, kenapa saya bilang bisa pengarsipan ya, kita kan kadang belum ditugaskan sesuai jabatan kita. Oke Pak Reza, silahkan. Izin Ibu, kelihatan Ibu? Ya, kelihatan tapi tidak terbaca. Kecil Pak, sekali Reza. iya Pak Reza, apa? Di HP, Pak Reza di di kantor HP mana? masalahnya. Pak Reza di kantor mana? Saya di Koperindak Ibu, Oke, Koperindak. permasalahannya apa Pak tadi? Jadi saya jadi
permasalahan yang ingin saya selesaikan itu adalah masalah belum ada atau belum dibuatnya sistem aplikasi untuk integrasi data. Jadi saya mencoba menyelesaikan masalah integrasi data ya Bu, karena di Berarti kantor isunya dulu itu Pak, isunya. isunya itu dari ini Bu, sistem informasi digital di organisasi yang kurang baik. Oke, kurang optimalnya informasi digital, sistem informasi Iya, digital. sistem informasi digital, iya. Ya. Nanti diarahkannya ini Ibu makin mengerucut ke integrasi data antar bidang Ibu. Jadi Oke. karena di saya itu kan ada bidang perindustrian dan bidang yang UMKM Ibu. Sementara industri dan UMKM ini kan saling terikat Ibu sebetulnya. Hanya ada perbedaan sedikit saja dalamnya. Jadi yang namanya industri itu kalau yang buat di Banggai Laut sudah pasti UMKM, walaupun yang UMKM itu belum tentu industri begitu Ibu. Ya. Jadi Bapak kan mau mengintegrasi data, mau ya, mengintegrasi. jadi mengintegrasi datanya Ibu, karena selama ini kan itulah karena termasuk WEG-nya juga intervensi ada antar bidang itu ada sekat data begitu Ibu. Jadi datanya kadang-kadang tumpang tindih dan kurang Pak iya. Pak Reza, Tabe boleh naik ke atas. Ini kan Bapak kan hanya belum tersedianya aplikasi begitu ya, atau optimalisasi. Kalau jadi Bapak punya punya permasalahan itu isu itu bisa dua, bisa satu begini. Belum tersedianya, berarti Bapak hanya menyediakan, mewujudkan, menciptakan. Tapi kalau belum optimalnya, itu Bapak bisa bikin lebih. Artinya, kalau belum tersedianya, berarti Bapak hanya menyediakan. Bapak hanya bikin kegiatan untuk menyediakan. Mudah-mudahan nanti kegiatannya itu bisa lebih dari 2, 3 atau 4. Kalau belum tersedianya. Itu nanti Bapak. Iya, Bu. Tapi Iya, kalau ini belum optimalnya, Pak ya, kalau belum optimalnya, kegiatannya bisa banyak. Kenapa? Karena belum optimal, Bapak bisa membuat aplikasinya, kegiatannya ya, bisa membuat aplikasinya. Kedua, setelah aplikasinya ada, Bapak bisa mensosialisasikan ke internal kantor. Ketiga, Bapak bisa mengevaluasinya. Keempat, atau menjadi kegiatan 1, Bapak bisa membuat persiapan kegiatan aktualisasi. Bapak sudah punya 4 kegiatan. Gitu. Jadi dalam membuat isunya Bapak harus cerdas. Kalau belum dibuatnya, maka Bapak bikin nanti gagasannya apa coba? Gagasan 1 pasti ada konsultasi mentor, kan? Tidak mungkin. Itu 1 tahapannya mengetuk pintu, 2 membaca Bismillahirrahmanirrahim, 3 ya enggak mungkin lah. Pasti. Jadi ini Ibu, izin Ibu, di sini gagasannya yang pertama saya buat itu cuma ada 3 yang saya terpikir Ibu. Yang pertama kan karena saya emang untuk merancang sistemnya, yang pasti saya harus tahu dulu apa kebutuhan datanya. Kebutuhan datanya apa yang bisa terintegrasi atau tidak. Pak Reza bikin fishbone enggak ini? Bikin penentuan penyebab masalah enggak ini? Di sini tidak Ibu, di sini ya, itu masalahnya. Oke, saya tunggu hari Senin, Pak Reza. Pak Reza, saya tunggu hari Senin. Ada 1 di APKL dulu. Kenapa APKL? APKL-nya ada ya Bu. Oke ya. Berarti setelah itu boleh di USG, boleh juga tidak kalau memang dari APKL-nya sudah Bapak bagaimana kan terserah lah. Tapi yang penting harus ada penyebab masalah. Penyebab masalah itu akan memunculkan gagasan. Ini kan kucuk-kucuk Bapak muncul gagasan. Dari mana coba? Kan, jadi harus ada analisisnya. Dari PSG berlapis Ibu, berlapisnya itu ada penyebab masalahnya begitu. Sama mirip dari seperti USG? punyanya Pak Rizal tadi Bu. Tapi iya. Jadi USG-nya tuh berlapis Ibu yang apa? Jadi dari bentukan masalah utama, kemudian akar masalah. Jadi itu Pak, jadi mohon izin teman-teman, itu jangan kalian bilang USG berlapis, tahu tidak? Itu kalau kalian sebutkan USG berlapis, mungkin dari Ibu Silvi menyampaikan USG berlapis ya? Tidak? Atau kalian yang ngarang ini USG berlapis? Tidak Ibu. Oh, kalian ini mau kena cambuk nanti. Tahu tidak teman-teman? Ibu Silvi. Gimana? Jadi Ibu Silvi prosesnya ajarnya begitu, tapi
beliau tidak bilang nama metode USG berlapis, cuma karena Iya kalian kita ini. USG-nya berulang-ulang, jadi kita bilang Iya, gebrak. berlapis berulang, Bu. Iya. Jadinya. Tahu tidak? Kalau saya berpikiran negatif, saya bisa bilang, loh kok Bu Silvi ngajarnya pakai USG berlapis dan itu bisa menjadi seperti itu ya. Tapi kan saya tidak berpikir begitu. Saya yakin kalian yang ngarang ini USG berlapis. Tapi sempat juga saya pikir, loh kok ada USG berlapis ya? Tapi enggak apa-apa. Artinya saya tidak berpikir mau apalah enggak. Cuman saya sampaikan ke teman-teman, ini namanya causal map. Causal map atau pohon masalah ya? Kayaknya causal map. Atau nantilah kalau saya sempat rajin, saya buka ini apa namanya begitu ya. Jadi memang betul dicari dulu. Cuman judulnya enggak dikasih tahu ya. Jadi teman-teman jangan bilang USG berlapis, gubrak kalian ini. Ini coba nanti saya buka. Nah, seperti itu ya. Nantilah kita lihat di ini kalau enggak causal map ya pokoknya seperti causal map ini. Jadi kita cari dulu. Jadi kita cari sampai akar masalah. Seperti itu. Jadi kalau ke Pak Reza, penyebab masalahnya tolong dicari. Sebenarnya sudah betul sih, tapi kan tadi Pak Reza nggak kelihatan seperti Pak Rizal. Kalau Pak Rizal punya kelihatan, dia dapat penyebab masalah, dapat akar, dapat sumber, dapat akar serabut, dapat akar tunggang, dapat semua. Nah, Bapak tidak kan? Ada Ibu. Ada Ibu, tapi sudah saya bentuk dalam tabel itu. Jadi kalau baik. kita diajarkannya Ibu dari isu kan, isu di APKL. Ya. Terus kita tentukan layak apa tidak. Ya. Terus dicari masalahnya dari isu tadi itu kita filter buat cari masalah utama di USG. Oh Habis gitu. itu dapat masalah utamanya, iya. Masalah utama itu Ibu kita jabarkan akar masalahnya apa. Ada berapa poin, itu nanti di USG lagi buat dipilih buat jadi gagasan begitu Ibu. Oh iya, keren. Nggak masalah. Sama lah, itu niatnya baik lah pokoknya kan. Niatnya baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi yang pasti, kalau itu membuat kalian lebih rumit dan tidak dapat ujungnya, kita mundur ke ambil strategi B untuk yang langsung cepat dapat ujungnya. Ya. Jadi kalau Pak Reza tadi tidak salah, tapi tolong bikin USG-nya. USG-nya itu tadi jelasnya adalah belum optimalnya apa tadi? Belum optimalnya sistem informasi apalah itu tadi ya? Integrasi data ya. Ya, belum optimalnya integrasi. Berarti penyebabnya apa? Satu, berarti belum tersedia aplikasinya. Belum tersedia sistem apa tadi yang Bapak mau buat itu? Ya itu kan sistem informasinya. Iya. Itu kali ya itu. Jadi Ibu yang kegiatan yang saya mau lakukan itu pertama pemetaan data yang saling terintegrasi. Ya. Makanya penyebabnya itu Pak, Bapak kait-kaitkan saja. Aplikasinya. Pak Reza, kenapa Bapak mau bikin pemetaan data? Apa sebabnya bikin pemetaan data? Karena apa? Karena kan ini tujuannya membuat aplikasi buat integrasi data ya Bu. Halo. Ya, jadi cara melihatnya jangan dari output, lihat dari permasalahan. Jangan dulu outputnya. Ini kan buat jadi, aplikasi buat integrasi. Siap, paham. Jadi Pak, jangan lihat dari output. Karena mau buat aplikasi, maka Bapak bikin gagasannya apa? Maka lihatnya dari permasalahan. Permasalahan saya Bu belum optimal. Satu, berarti belum adanya tadi aplikasi atau sistem informasi tersebut. Kedua, belum optimal juga karena mungkin tidak ada pengetahuan di internal kantor misalnya atau dengan masyarakat. Maka nanti Pak Reza bikin satu menyediakan aplikasi atau membuat aplikasi atau sistem informasi terintegrasi itu. Jadi itu satu kegiatan Pak, Bapak bikin. Kemudian kegiatan duanya membuatkan mekanismenya misalnya atau membuatkan apa lagi tuh yang Bapak mau bikin. Nah, pada saat di kegiatan membuat sistem informasi itu, tahapannya satu mengumpulkan data atau membuat pemetaan. Bisa Pak ya? Jadi kegiatan membuat sistem informasi itu
di tahapannya satu melakukan pemetaan, begitu kan? Kemudian apa gagasan Bapak yang kedua selain pemetaan? Itu sama ya Bu, membuat mekanisme itu. Oke, Mekanisme oke. ya, Berikutnya, aplikasinya itu ya. ya, tahapan kedua boleh membuat mekanisme. Tapi kalau mekanisme ini luas, besar urusannya, membuat mekanisme ini jadikan kegiatan. Bisa? Membuat pemetaan juga kalau pemetaannya urusannya besar, bikinkan kegiatan. Seperti itu. Atau nanti Senin Bapak, kita lihat Bapak buat-buat aja dulu. Ya. Tapi yang pasti seperti itu. Ini persoalannya teman-teman, kita berpikir dari output. Sama saya mengajar eselon 3, semua datang duduk seperti teman-teman ini menjadi peserta, sudah bawa ide. Saya Bu, nanti mau bikin ini. Saya Bu mau bikin ini, saya mau bikin ini. Saya hapuskan ingatan mereka, saya delete, saya bikin mereka amnesia. Tahu tidak teman-teman? Kenapa harus dibikin amnesia? Karena mereka datang dengan output. Tidak boleh. Datanglah dengan permasalahan. Sama dengan kalian. Jadi semua diolah itu awalnya permasalahan. Teman-teman pernah bikin skripsi? Pastilah pernah. Ya. Skripsi itu kan masuk golongan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah harus semua berawal dari permasalahan. Seperti itu. Tidak bisa skripsi kita langsung bilang, Bu, Pak dosen, saya mau bikin ini loh. Tidak bisa. Cari dulu apa masalahnya. Oke? Demikian teman-teman, ini hanya bincang-bincang kita, sharing kita untuk menguatkan bagaimana teman-teman bisa menghasilkan nanti untuk rancangannya yang terbaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu Senin, mudah-mudahan semua sudah lengkap ya. Jangan lupa kaitkan dengan agenda 3. Permasalahannya dan kegiatannya. Karena saya tidak punya kewajiban di yang kita bahas tadi, ya. Kewajiban saya di keterkaitan. Tapi kita bonus sedekah gitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya pamit hostnya. Ibu izin ada yang bertanya Ibu. Aduh, nanti Senin pertanyaannya. Tugasnya apa nih pertanyaannya? Cepat. Tugasnya Bu bisa apa bisa nanti Minggu malam di-upload Ibu? Tidak masalah. Gini, tugasnya upload saja sekemampuan kalian, sebatas kemampuan kalian. Nanti kan kalian perbaiki lagi untuk Senin. Siap. Ya, karena tugas itu kan sebenarnya melihat bagaimana kalian memang betul-betul mengerjakan. Jadi sampai di titik mana silahkan. Oke? Sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan marah ya kalau di Kita mau terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sampai jumpa, saya masuk di kelas 11 dulu. Oke, terima kasih Bu Dewi.